Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Renungan kita berjudul Air Mendidih Tanpa Refleksi. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Amsal pasal yang ke-15 ayat yang pertama dan pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sadarkah Anda bahwa tidak ada refleksi yang bisa terlihat pada air yang sedang mendidih? Jika kita mencoba bercermin pada air yang tenang di sebuah danau, kita dapat melihat bayangan wajah kita dengan jelas. Namun, air yang mendidih, bergolak, dan penuh gelembung, bayangan apapun akan menjadi kabur dan bahkan tidak terlihat sama sekali. Ilustrasi sederhana ini mengandung sebuah kebenaran yang dalam tentang kehidupan manusia. Ketika hati kita tenang, kita mampu melihat sesuatu dengan jernih. Kita dapat menilai keadaan dengan bijaksana, memahami orang lain dengan lebih baik, dan mengambil keputusan yang benar. Tetapi ketika hati kita dipenuhi amarah, emosi yang meluap-luap, atau kemarahan yang tidak terkendali, pandangan kita akan kebenaran menjadi kabur. Kita tidak bisa lagi melihat kebenaran dengan jelas dan objektif. Ketika seseorang sedang marah, ia sering mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya tidak ia maksudkan. Ia bisa menyakiti orang lain dengan perkataan yang tajam, mengambil keputusan yang keliru, atau melakukan tindakan yang nantinya ia sesali. Pada saat itu, emosi mengambil alih kendali dan akal sehat menjadi tertutup. Karena itu, firman Tuhan berulang kali mengingatkan tentang bahaya kemarahan yang tidak terkendali. Yakobus 1 ayat yang ke-19 berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Tuhan tidak mengatakan bahwa manusia tidak boleh marah, tetapi Tuhan mengingatkan bahwa kemarahan yang tidak terkendali dapat membawa kita kepada kesalahan yang fatal. Sama seperti air yang mendidih tidak dapat memantulkan bayangan, demikian juga hati yang penuh amarah tidak mampu melihat kebenaran. Ketika kita sedang marah, kita cenderung melihat orang lain hanya dari kesalahannya. Kita tidak lagi mampu dan mau memahami situasi dari sudut pandang mereka. Kita tidak lagi mendengar dengan hati yang terbuka. Segala sesuatu terlihat buruk, menyakitkan, dan salah. Dalam keadaan seperti itu, sangat mudah bagi kita untuk mengambil kesimpulan yang keliru. Firman Tuhan berkata bahwa jawaban yang lemah lembut akan meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Sama seperti api, semakin marah kita, semakin mudah kita menyulut api amarah di dalam diri mereka juga. Namun, ketika kita merespon dengan kelembutan, hal itu akan seperti air sejuk yang dapat memadamkan api yang menyala. Belajarlah untuk menjadi seorang yang tangguh, yang mampu menguasai hati, pikiran, dan lidah kita dari api amarah yang berkobar. Menahan kemarahan bukanlah tanda kelemahan. Justru itu adalah tanda kedewasaan rohani.
Kita akan menjadi seperti seorang pahlawan iman yang tangguh dan tidak mudah digoncangkan. Ingatlah bahwa ketenangan hati sangat penting untuk melihat kebenaran secara objektif. Kata-kata bijak. Amarah menciptakan musuh, kedamaian menciptakan sahabat. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mau berusaha sekeras mungkin untuk tidak membiarkan diriku meledak dalam amarah. Aku mau bersikap dengan tenang bersamamu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami mengucapkan selamat berkarya. Sukses bagi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.